ini teman-teman, hari ini mungkin saya ingin menyampaikan ya tentang apa sih teknik biomedis, tapi saya awali dari perkembangan teknologi biomedis ini. Mungkin di Indonesia belum banyak belum terlalu umum gitu ya. Ketika kita bicara tentang teknik biomedis, ini gimana biomedis itu kedokteran, tapi ada tekniknya gitu ya. Sama seperti kita kalau ada nggak jurusan teknik bahasa gitu ya. Teknik bahasa, mungkin sekarang belum ada, gitu ya. Mungkin ke depan who knows, kita nggak tahu. Tapi di sini, itu ya ketika kita bicara tentang teknik biomedis ini tidak jauh dari teknologi biomedis, teknologi kesehatan, tidak jauh dari. Jadi sebenarnya teknologi saat ini sudah berkembang, contohnya dalam komunikasi itu sudah ada 5G, bahkan sekarang nanti mau ke 6G. Gitu ya, ini proses cepat gitu ya perubahan ini. Tapi teknologi ini pada akhirnya harus bisa diterapkan untuk memudahkan memudahkan hidup manusia, kurang lebih begitu. Nah, salah satunya adalah di bidang kesehatan, gitu ya. Jadi teknologi yang sudah berkembang sekarang seperti IoT, AI atau kecerdasan buatan, gitu ya, robotik dan seterusnya, itu dimanfaatkan dalam untuk kepentingan atau kemudahan ya dalam layanan kesehatan. Nah, disitulah kemudian kita bicara tentang teknologi biomedis, ya. Oke. Nah, ini saya cerita dulu. Sebenarnya kalau kita bicara tentang teknik biomedis ini bukan satu hal yang baru ya. Dulu ya. Nah, ini sudah ada nih sebenarnya alat kesehatan. Contoh misalnya ini ada namanya prosthetic device atau ada organ tiruan ya. Itu namanya ada satu alat gitu ya. Itu adalah terbuat dari kayu ya. Ini ditemukan di mumi Mesir. Nah, ini setelah dihitung usianya, perkiraannya ini prosthetic device ini di 950 sebelum Masehi. Ya, jadi ini untuk menggantikan ini ya. Kalau kita lihat di sini ini ada jempol yang mungkin sudah disebut putus kayak hubungannya, disebut patah kayak dahan. Patah kayak hubungan juga. Iya benar ya. Patah hati. Ya, tapi intinya ya ini ada organ yang hilang kemudian digantikan. Karena teman-teman ini ya, ketika kaki ini luar biasa, kaki itu satu jari tidak ada, itu bisa menghilangkan keseimbangan kita dalam berjalan. Aktivitas kita keseimbangan, lari dan segala macam itu bisa bisa ya hilang keseimbangan gitu ya. Makanya perlu adanya alat prosthetic device ini. Ya, kalau sekarang udah jadi robot ya. Kemudian stetoskop itu ya untuk mendengar denyut jantung gitu ya. Itu sudah ada dari tahun 1800. Kemudian mulai ditemukannya transistor, sampai yang sekarang kita alat itu ada X-ray gitu ya. Dan juga di sini ada jantung buatan. Ini luar biasa ya. Jadi kalau kita hitung gaya jantung, denyut jantung ya, daya jantung dalam memompakan darah ke seluruh tubuh itu kalau kita resultan gayanya dibuat satu arah itu sama seperti gaya untuk mengangkat satu kontainer seberat 1 ton dan diangkat dalam setinggi 1 meter. Saking hebatnya kekuatan jantung kita, luar biasa itu ya. Nah, jadi ada yang membuat manusia itu membuat jantung buatan. Jadi kalau misalkan ada yang mencangkok jantung, mungkin ada yang pernah dengar ya cangkok jantung. Artinya jantungnya rusak kemudian digantikan sama jantung dari organ orang lain. Biasanya dari orang yang sudah meninggal kemudian diberikan gitu ya. Ada yang cangkok jantung. Sekarang ketika pergantian jantung, gimana caranya tubuh kita dipompakan darahnya gitu ya. Nah, jadi pembuluh darahnya itu ke alat seperti pompa. Kemudian jadi untuk peredaran darahnya itu digantikan oleh pompa, untuk pompanya itu nanti jantungnya baru dilepas diganti sama yang baru. Pakai donor tadi. Nah, kalau kita lihat alat yang dibuat oleh manusia itu dimensinya sangat besar sekali. Listrik dayanya besar karena harus memompakan darah untuk pembuluh darah yang sangat lembut. Kalau sangat terlalu kuat nanti bisa pecah, gitu ya. Besar. Tapi bayangkan jantung kita hanya sebesar kepalan tangan kita. Tapi kalau manusia ngebuat itu sebesarnya, wah luar biasa, besar itu. Ya. Nah, tapi di sini juga artinya membantu untuk teknik biomedis ya. Jadi kalau saya kenapa akhirnya teknik biomedis? Jadi Kang Hendrik, saya belajar teknik biomedis itu saya jadi banyak bersyukur, luar biasa. Tuhan tuh menciptakan tubuh manusia itu sangat sempurna dan banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan di sini dan bantu orang yang lain juga. Luar biasa. Luar biasa. Katanya kalau pembuluh darah kita garis lurus aja sampai puluhan ribu kilometer bahkan ya. Ya, betul. Jadi sel saraf itu ya. Jadi kalau dirunut itu gitu ya, itu bisa sampai ratusan kilometer lah gitu ya. Ini luar biasa. Tapi di tubuh kita bisa
bisa Bisa. dibuat kompleks seperti itu. Penempatannya bisa gitu. Luar biasa. Nah, ini yang menarik tentang kebutuhan alat kesehatan. Jadi sebenarnya alat kesehatan itu dari dulu sudah ada. Tapi kalau kita lihat di sini, ini adalah piramida populasi ya dari tahun 2020, 2030, 40, 50, 60, 70. Ini di Indonesia populasinya. Kalau kita lihat teman-teman ya, nih dari usia dan nih 2020 kita di sini ya, usia yang 50-an sampai 60-an segini. Tapi lihat trennya. Di 2030, 2040 trennya semakin besar. Artinya harapan hidup orang itu dari nanti tahun sampai tahun 2040, 30, 50, 60 seterusnya semakin meningkat. Dia tuh diangkat di atas gitu ya, di atas usia yang 50 itu semakin besar gitu. Apa artinya? Nih, lihat. Alat kesehatan yang dibutuhkan semakin usia semakin bertambah, semakin banyak. Dari bayi mungkin pakai USG, setelah lahir ada inkubator gitu ya. Makin anak ada apa namanya itu vaksin dan seterusnya sampai udah menjelang tua begini, ini alat yang digunakan banyak gitu. Artinya kebutuhan alkes semakin beriringnya usia dan juga di beberapa tahun ke depan itu semakin usia harapan hidup orang ya. Jadi usianya tuh banyak yang tua-tua gitu. Di situ kesehatan sangat dibutuhkan. Pertanyaannya, alat kesehatannya yang di Indonesia yang memang khusus untuk orang-orang Indonesia, siapa yang bisa merancang? Apakah kita harus impor terus? Nah, soalnya Kang punten ini biasanya kan kalau lihat dari saya berobat, saya lihat merek-mereknya merek-merek luar negeri semua. Nah, betul. Saya ada cerita gini, Kak. Alat kesehatan itu, teman-teman kalau ini ya, mungkin ada yang mengalami atau tahu ceritanya. Jadi kalau ada orang patah tulang tuh. Kemudian biasanya tulang itu misalnya patah, terus kita sambungkan. Kemudian supaya ada sel tulang yang baru itu tumbuh, ini harus dipakai pen, atau pen ya? Pen supaya ini tidak bergerak. Nah, pen itu dibuat dari biomaterial yang memang dia bisa mengikuti pertumbuhan tulang. Masalahnya biomaterial yang digunakan ini banyak juga yang diimpor dari luar negeri. Nah, percepatan pertumbuhan biomaterialnya antara orang Eropa sama orang Indonesia beda. Akhirnya yang terjadi apa? Banyak kasus-kasus yang akhirnya ketika dikasih patah tulang itu pakai pen yang impor itu, setelah sudah sembuh gitu ya, artinya pennya dilepas, akhirnya panjang tulangnya berbeda. Nah, mestinya kita harus bisa menggunakan, kalau kita bicara tentang alat kesehatan, harus spesifik, customize sesuai dengan karakter orang Indonesia. Orang Indonesia saja punya 400 suku. Iya. Beda-beda dari barat sampai ke timur. Gitu kan? Betul. Makanannya juga beda-beda. Betul. Gitu. Nah, itu pun juga akan spesifik. Orang Sumatera seperti apa alat kesehatan dibutuhkan? Orang Jawa bagaimana? Orang Sulawesi bagaimana? Orang Maluku, orang Papua bagaimana? Itu berbeda profil fisiologisnya. Dan alat kesehatannya pun harus spesifik. Siapa yang akan membangun itu? Orang Indonesia. Kita. Nah, disinilah teknik biomedis. Kita ingin mencetak orang-orang yang memang bisa bisa membangun Indonesia khususnya terkait dengan teknologi kesehatan, gitu ya. Sehingga alat kesehatan, teknologi kesehatan kita spesifik untuk orang Indonesia. Saya teringat dulu cerita tentang tahun 1998 ya, waktu Bapak Habibie membuat N250 pesawat terbang. Yang luar biasanya waktu itu beliau itu mungkin tidak menggunakan jet kan ya, pakainya baling-baling. Terus ditanya kenapa pakai baling-baling? Pakai baling-baling ini karena sesuai dengan karakter angin di Indonesia, angin muson dan seterusnya, sehingga bahan bakar bisa lebih awet. Dan juga kenapa tidak besar? Karena dibutuhkan banyak supaya nanti antar pulau itu bisa terhubung. Nah, yang saya ingin garis bawahi adalah Bapak Habibie itu membuat sebuah inovasi dan disesuaikan dengan karakter orang Indonesia, gitu. Karakter geologis atau geografisnya Indonesia, anginnya segala macam. Begitupun kesehatan. Kesehatan itu harus sesuai dengan profil Indonesia, gitu ya. Nah, oke, ini belum lagi ketika kita bicara kebutuhan alat kesehatan, makanya nggak aneh kalau alat kesehatan di Indonesia itu 92%-nya impor. Pantesan mereknya kan ada yang R belakangnya R yang sering saya pakai kan. Betul. 8%-nya itu lokal, Kang.
lokal, tapi bahannya impor. Nah, semoga suatu saat kita balik ya. Betul. Nah, Pak Jokowi ya presiden kita di tahun 2030 itu mengeluarkan di tahun 2016 mengeluarkan impres bahwa di 2030 itu 30% alat kesehatan harus lokal. Nah, sekarang ini sudah maju nih. Sekarang sudah diperhitung itu sudah sampai di angka 10% atau 11% nih. Untuk menuju sampai 30% nih di 2030 ada waktu 7 tahun lagi. Tapi untuk menuju ke sana, lagi-lagi kita perlu SDM yang mumpuni di bidang teknik biomedis. Gitu ya. Betul. Nah, ya kita bisa tentang Indonesia, ini luar biasa Indonesia ini, gitu ya. Saya mungkin teman-teman ya yang pernah main ke Jepang, menyenangkan gitu. Tapi kalau bicara tentang makanannya, suasana segala macamnya, Indonesia juara lah gitu ya. Juara segalanya. Waktu di Jepang tuh berapa lama, Kang? Saya tuh kuliahnya kan di Malaysia dan di Jepang. Jadi 1 semester di Jepangnya. 1 semester di Jepang. Itu seharusnya 1 tahun. Cuma karena satu dan lain hal saya hanya pilih 1 semester aja karena nggak bisa bawa keluarga. Oke. Artinya kan walaupun 1 semester banyak pengalaman nih. Pernah berobat nggak di sana? Lalu ada pemikiran atau satu selintas pemikiran, loh ini kalau dibandingkan biasanya kan kalau Jepang negaranya kadang produksi sendiri ya. Ya, kalau Jepang mereka punya alat sendiri. Cuma memang gini, kalau Jepang saya belum pernah ya. Tapi kalau di Malaysia saya pernah, karena waktu itu juga kebetulan istri saya hamil dan juga periksa segala macam. Jadi di rumah sakitnya bagaimana penanganannya, ada alat apa gitu. Jadi kalau saya ke rumah sakit ke dokter, saya suka ngelihatnya itu alatnya, USG ini gimana, kapan terakhir kalibrasi, nah gitu. Suka sedang begitu. Dan memang beda ketika kita keluar. Jadi gini, khususnya untuk penelitian teknik biomedis, teknologi kesehatan. Di Jepang, orang-orang S1 teknik biomedis, mereka belajar untuk membedah tikus, bahkan sampai babi. Nah, dan penelitian mereka apa? Mereka membuat microchip yang ditanamkan dalam tubuh hewan untuk mengontrol laju pertumbuhan, misalkan, kemudian dan yang lain-lain lah parameter, sehingga ini untuk antisipasi penyakit, antisipasi virus, kemudian untuk perkembangbiakan seperti apa, nah itu bisa dilihat dari situ. Itu S1-nya, begitu ya? S1-nya. Itu artinya sebenarnya teknik biomedis ini di luar negeri ini sudah berkembang, sudah luar biasa gitu. Nah, di Indonesia ini belum seperti di luar negeri, tapi progresnya sudah cukup cepat gitu ya. Nah, makanya ini memang Indonesia akan sangat butuh orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa ikut serta gitu ya dalam membuat Indonesia maju dalam teknologi kesehatan. Ini kan Indonesia populasinya banyak, dari barat sampai timur ya, itu punya karakter tanah sendiri, sehingga dari tanah yang berbeda-beda itu tumbuh juga tanaman yang beda-beda ya, sehingga bumbu-bumbu masakannya beda-beda, sehingga fisiologinya beda-beda juga tubuhnya gitu. Nah gitu ya. Oke, ini saya skip saja gitu ya. Tapi intinya, nah ini juga kalau bicara tentang rumah sakit dan juga healthcare center yang ada di Indonesia, ini sangat banyak. Artinya peluang-peluang kita untuk bisa mengisi ke sini ya, untuk tenaga-tenaga ahli bidang medis itu, tenaga teknik ya di bidang medis ini sangat diperlukan di Indonesia. Oke, saya bicara tentang teknologi ini sekarang. Mungkin ini yang umum ya. Kita tahu di sini ada ada X-ray, MRI, USG dan segala macam gitu. Nah, ini berkaitan dengan, jadi kalau kita bicara tentang teknik biomedis, ini dibagi beberapa bidang keilmuan. Ada yang di instrumentasi biomedis, contohnya ini, kita bicara tentang instrumentasi. Kemudian ada yang biomaterial. Nah, ini ya, di biomaterial ini ada stent itu untuk pumping, kalau ada sumbatan di jantung gitu ya, nanti dimasukkan ke pembuluh darah, kemudian nanti dimasukin, kemudian dipompa begitu, terus ditahan begitu. Nah, ini stent ini. Ada gigi palsu ya, kemudian ada ini yang ditanam gitu ya. Nah, ini juga ada. Ini ada biomaterial juga, ini bagian. Yang paling banyak diimplementasikan itu di ini, kalau kita pasang gigi gitu ya. Nah, kayak gitu, untuk kecantikan dan segala macam, itu biomaterial. Kemudian, nah ini juga ada di biosinyal, processing, jantung, sinyal otak. Luar biasanya gini, di tahun 2010 itu ada orang Jepang,
yang menemukan satu penemuan yang menarik. Ternyata tubuh kita itu bisa berbicara. Ketika dia menyatakan bahwa tubuh itu sedang tidak baik-baik saja atau sedang sakit, dia itu berkomunikasi dengan kita. Komunikasinya dalam apa? Nah, salah satunya ada bentuk sinyal-sinyal, gitu ya. Ada sinyal, ya ini bisa EEG, EKG dan segala macam, termasuk demam panas gitu ya. Itu adalah cara tubuh berkomunikasi dengan kita bahwa tubuh kita sedang tidak seimbang di metabolismenya. Maka yang harus kita lakukan apa? Kita istirahat. Itu komunikasi. Nah, di biosinyal processing ini kita menerjemahkan tubuh ini sedang ngomong apa sih? Pesan tubuh ini apa sih untuk kita? Nah, ini definisi ini. Nah, kita belajar di sini. Di biomedis itu kita belajar tentang biosinyal processing. Ada juga biomedical imaging, ya. Di sini kita bisa melihat isi dari tubuh kita tanpa harus di black gitu ya. Ada pakai USG, pakai X-ray dan seterusnya. Begitu. Ini menarik. Nah, ini jadi kalau kita simpulkan secara garis besar bidang teknologi kesehatan itu di mana aja sih? Nah, ini ada VR atau augmented reality ya, AR gitu. Nah, ini juga. Jadi kita kalau di Jepang ini sudah dipakai untuk terapi, Bang Hendrik. Jadi ada satu orang tua yang dia kehilangan anaknya yang usia 9 tahun. Akhirnya nggak bisa move on gitu ya, orang tua sangat sedih sekali karena sangat sayang sama anaknya. Akhirnya dibuatlah VR ini, dimunculkan anaknya gitu. Ya, saya pernah lihat itu. Menyapa begitu. Akhirnya ibunya bisa menerima gitu. Ya. Dan juga VR juga ini digunakan selain untuk edukasi gitu ya. Digunakan juga, misalkan kalau edukasi itu misalnya gini, kita ingin melihat di otak kita ada pembuluh darahnya kecil-kecil tuh. Tapi seperti apa itu bisa kita pakai itu, kemudian kita pakai zoom segala macam, jadi ngelihat belajar itu bisa pakai VR. Yang lebih sekarang banyak di ini ya untuk apa terapi. Untuk robotik ini banyak sekali ya. Sekarang kalau kita mau operasi itu ada e-surgery, nggak harus di tempat dokternya, bisa jadi misalkan dokternya di Jepang, di operasinya di Singapura, bisa dengan robotik. Tapi memang ini harus dengan jaringan yang baik. Kalau ada delay bahaya gitu ya. Mau ngoperasi ada delay, ininya sudah gitu ya EKG-nya. Ini baru mau ditindak bahaya. Gitu ya. Apalagi kalau sampai gangguan sinyal bahaya. Waduh, bahaya ya. Yang di sana, wah pasiennya ternyata tidak selamat. Kita di sini yang di Jepang malah bilang, wah selamat sudah berhasil. Berhasil dari mana? Betul. Nah, ini juga yang menarik adalah tentang e-health. E-health ini contohnya kalau kita sudah lihat ada Halodoc, ada Alodoc gitu-gitu ya. Yeah. Nah, ini layanan e-health nasional sudah berkembang di Indonesia. Layanan konsultasi gratis, tapi kalau mau berobat bayar ya. Ya. Nah, kemudian juga ini ada artificial intelligence. Ini juga menarik ya. Sekarang banyak sekali keputusan-keputusan atau gini. Sebenarnya artificial intelligence itu adalah seni untuk salah satu seni mengolah data. Jadi kita punya kumpulan data, ya misalkan ada 10 juta data, nah data itu dengan menggunakan AI itu dicari kelompok-kelompoknya gitu. Nanti untuk setiap kelompok itu nanti ada punya klasifikasinya. Intinya begitu. Kalau bisa tentang Indonesia, kalau bahasa Sundanya data nate Pak Balatak ya. Berserakan. Data mana gitu. Wah, pokoknya berserakan gitu data itu. Jadi kalau kita kumpulkan udah banyak, kemudian kita olah dengan AI, nah ini kita bisa punya untuk antisipasi, gitu ya, untuk penanganan, untuk bantu diagnosis dan seterusnya. Sangat mungkin dengan AI. Dan alhamdulillah AI sekarang sudah di Indonesia juga sudah ada asosiasinya, sudah ada komunitasnya, peneliti dan seterusnya banyak. Ada prostetik organ yang tadi saya contoh di awal, gitu ya. Ada Internet of Things (IoT), kita bisa kontrol. Tadi salah satunya ya dari jarak jauh kesehatan, ada information system of health ya, kemudian ada e-medicine. Nah ini banyak. Jadi bayangkan ke depan itu ini teknologinya orang kemudian pakainya begini, dari kacamata, dari cincin, dari gelang, sepatu semuanya. Ya, yang sudah ada itu smartwatch, smart glasses sudah ada, gitu ya. Udah banyak sekarang. Ada smart sock, nanti ada smart pants dan seterusnya. Enggak kemungkinan semua yang kita pakai semuanya ini bisa untuk kesehatan, kaitan dengan kesehatan, dan ini sudah terjadi gitu ya. Nah jadi kalau taksonomi tentang teknologi kesehatan yang kita pakai ini semua ya banyak sekali, artinya perkembangan sangat besar ya. Tapi bisa jadi ini tidak semua dari Indonesia gitu ya, tapi sebagian besar. Nah
Indonesia sudah ada. Ya. Gitu, Kang Henry ya. Nah ini kalau seandainya saya screening saja tentang riset-riset teknologi kesehatan yang ada di Universitas Telkom, ya. Nah kita buat non invasif glukometer, kita mengukur gula darah tanpa harus mengeluarkan darah, gitu ya. Jadi nyaman, gitu ya. Nah ini. Kemudian kita juga bisa ini, kita bisa mengukur tinggi dan juga berat badan seseorang dengan hanya menggunakan kamera. Wah, boleh nih saya coba. Sampai nanti masuk ke status BMI-nya, apakah ini BMI-nya normal atau tidak, ini termasuk stunting ataupun misalkan obesitas gitu. Ini bisa. Ini sudah keluar hak ciptanya sudah ada dan juga sudah ya sudah selesai lah, aplikasi sudah ada. Sudah ada. Nanti HBI. Kang, ini yang tadi aplikasi yang tadi yang sudah dapat, ya, ini sudah jadi berarti kan? Sudah bisa download atau di mana? Sudah, saya lupa ya kalau tidak salah aplikasinya ada di saya. Aplikasinya ada, berarti belum disebar, bisa di-download berbayar gitu ya? Nah, karena kalau di-download itu kemarin itu saya pernah ya masukkan ke App Store. Kemudian dari Google-nya itu ngirim email ke saya. Jadi terkait dengan karena di sini ada data-data kesehatan, maka gimana secara etiknya seperti apa gitu. Oke. Nah itu notice dari sana. Jadi saya nggak masih lagi ke App Store. Jadi kalau mau nanti bisa minta ke saya. Bisa ada. Bolehlah kita coba. Silakan. Nah kemudian ini ada HbA juga. Kita biasanya kalau ingin tahu hemoglobin, biasanya untuk tahu kita itu anemia atau tidak, itu kan diambil darahnya. Kalau ini enggak, cukup aja pakai mata. Nah foto begini gitu ya. Nanti di foto yang bagian merahnya. Nanti keluarnya ini bandingannya, ini aplikasi dan ini hasilnya. Mirip dari aplikasi 13,8 juga 13,8 hasil yang diambil darah yang sebelahnya ini. Bandingkan. Nah ini kita kerjasama sama Ristek, BRIN ya, dan UNPAD dan juga RSA ESIN. Kita buat aplikasi untuk membantu deteksi kanker serviks yang ada di daerah Jawa Barat gitu ya. Nah, ini kita kerjasama dan aplikasi sudah selesai dan sudah beres gitu ya. Dan ini memang kita membantu ya untuk dari POGI, Asosiasi ya, Persatuan Dokter Obstetrik dan Ginekologi Indonesia. Kemudian, nah ini juga ada Monas ya untuk monitoring nutritional status of children. Ini untuk terkait dengan stunting ya, research tentang stunting, dan kita bekerjasama dengan BKKBN Jawa Barat. Jadi kita ini istilahnya coba membumikan ilmu-ilmu atau teknologi yang kita pelajari di sini ke masyarakat gitu ya. Nah kalau saat ini kita bekerjasama dengan beberapa pihak, salah satunya BKKBN gitu. Dan juga sama ada AppCare. Kemudian nah ini yang sedang saya buat ya. Jadi saya punya mimpi ke depan itu, kalau kita ingin tahu status kesehatan kita secara mudah, kita bisa lihat dari kaca, sambil ngaca nanti kelihatan Anda saat ini sedang stres dari wajahnya gitu ya. Wah, cocok ini buat saya. Saya minta prototipe-nya. Kayak gitu. Ini kebayangnya saya tuh mungkin teman-teman ya pernah lihat cerita atau film tentang Putri Salju atau apa ya? Putri Salju yang putrinya itu permaisurinya itu nggak suka sama Putri Salju, Putri Salju ya? Kalau nggak salah. Nih? Banyak soalnya kalau selalu lihat si permaisuri yang jahat itu suka bilang ke cermin, wahai cermin ajaib, siapakah yang paling cantik di dunia ini? Gitu bukan saya gitu kan jawabannya. Kata itu tuh bilang bukan Anda, tapi Anda itu siapa? Putri Salju gitu. Akhirnya Putri Salju itu kan diracun pakai apel itu gitu. Nah saya pikirnya itu, wah ini ada cerita tentang adanya kaca yang bisa berbicara gitu. Nah tapi kalau bicaranya tentang status kesehatan gimana gitu. Kalau kita tanya, wahai kaca ajaib, bagaimana status kesehatan saya? Langsung dia cerita, oh, Anda hari ini agak stres. Apakah Anda putus cinta? Hubung enggak gitu. Wah, enggak. Nanti konsultasi ke saya. Blood pressure-nya berapa, kalorinya berapa dan segala macam. Hanya dengan kaca gitu kan. Berarti ada sensor ya? Ada sensor. Dari saya sudah buat sensornya. Jadi ketika kita ngaca itu nanti sudah keluar stresnya, tingkat stres seperti apa, kemudian berapa denyut jantungnya. Nanti dari kaca. Itu kelihatan, tapi kaca nanti ada kamera kecil gitu. Nah, ini cocok nih kalau udah jadi, pasti banyak nih yang sudah langsung open order nih, kayak misalkan CEO kan gitu ya. Biasanya suka marah-marah supervisor, nah itu laku. Penjualan belum hari ini misalkan, udah ketahuan stresnya.
Nah, ini mimpi. Jadi ke depan itu orang tuh tidak perlu langsung ke dokter. Istilahnya nggak ada yang salah dan ke dokter. Tapi misalkan kalau kita sekarang gini ya, kita sakit panu gitu ya, gatal-gatal dikit kita datang ke dokter gitu. Atau misalkan kita apa? Untuk satu hal yang memang bentuk kesehatannya ya, kita bisa asesmen sendiri ya tanpa harus dokter gitu ya. Oke, lakukan saja dulu gitu. Tapi memang kalau memang itu sudah ke dokter, silakan ke dokter. Kalau lebih begitulah. Ya ini juga bisa memudahkan. Mantap ini, Okay. saya tunggu produknya. Nah ini terakhir, bukan yang tadi ternyata terakhir, ini terakhir banget. Nah saya lagi membuat juga sama tim sedang piring pintar. Piring pintar ini apa? Jadi kita punya piring, nanti kita masukin ada nasi dan lauk pauknya. Nanti setiap yang kita makan ini kita bisa foto, nanti ketahuan makanan yang kita makan itu apa, nutrisinya berapa gram segala macam, sehingga yang kita makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu terkontrol ada berapa. Kalorinya kayak gitu ya. Kalorinya segala macam. Bisa Jadi terhitung. kalau misalkan kita ya laki-laki yang normal, maksimalnya kan 2.500 kan, 2.500 kilokalori per hari, gitu ya. Nah artinya ketika sudah makan sudah lebih, ya pas mau makan malam, sistem akan ngasih alarm, hey makan Anda sudah mengkonsumsi lebih dari 2.500 kilokalori hari ini. Ya kalau Anda makan lagi lebih gitu, nah, gitu. Jadi ini cocok nanti untuk yang terapi, untuk yang diet gitu ya, atau yang punya apa namanya sakit jantung, seperti apa yang punya pantangan makanan. Jadi diukur ini makanan segala macam. Tapi kita pakai AI, jadi makanannya apa, difoto aja. Nanti di foto itu AI akan nangkap tuh, oh ini makanannya ini, terus beratnya berapa karena ada timbangannya, dan berapa kadar nutrisinya. Gitu. Nah, ini sudah jadi alatnya. Sudah jadi. Sudah jadi. Sudah dipatenkan? Belum. Belum. Nah, kalau sudah dipatenkan saya tunggu ini. Soalnya kalau saya kan sarapan kan nasi kuning langsung bro aja kalau orang Sunda bilang ya. Betul. Lain kali saya hitung kalau mau beli nasi kuning. Nasi kuningnya di sini yang lebih gede, telurnya di sini itu kehitung. Pagi-pagi sarapan sehat gitu. Iya, gitu Kang Henry mungkin dari saya ya. Saat ini mungkin kita bisa diskusi malah. Oke, sip. Ini ada yang minta ini. Siapa nih? Apakah saya boleh minta materi presentasinya? Oke, nanti dipersiapkan dulu oleh tim kami ya. Kita perlihatkan dulu. Bisa ya di-share nanti informasinya? Boleh Pak. Atau mungkin nanti ada beberapa slide yang dihilangkan, yang seperti halaman-halaman belakang tadi, yang karya-karyanya Kang Hilman ini. Karena ada beberapa yang belum dipatenkan ya. Nah, ini menarik sekali ya. Baru terbuka ini ya, oleh teman-teman semua juga, termasuk saya pribadi nih. Ternyata tentang teknik biomedis itu, ini dunia medis, dunia kedokteran tidak akan berjalan lancar kalau teknik biomedisnya juga tidak begitu menunjang ya, intinya kayak gitu. Alat nggak dikalibrasi bahaya loh. Misalkan kayak yang paling sederhana aja, timbangan. Kalau nggak sering dikalibrasi ya, beda-beda. Saya kemarin ke klinik A, berat saya 92 kan. Saya kantor. Iya, 92. Saya ke klinik yang satu lagi. Wah, saya nggak percaya nih. Ada ke klinik satu lagi antar anak yang pertama. Ada timbangan. Saya kan biasanya gatel kalau lihat timbangan. Saya timbang loh, kok 87. Nah, terakhir ke rumah sakit Burumius. Wah, ini ada timbangan lagi nih. Saya pengen ngecek benar nggak di mana. Ternyata 90,5. Nah, itu kadang setiap klinik rumah sakit juga beda-beda ya. Tapi itu digital kan ya? Atau yang jarum? Ada yang jarum. Tapi sebelum saya nimbang, saya pastikan saya tidak pegang HP, tidak pegang dompet, karena kan itu berpengaruh terhadap berat badan juga. Iya, jadi saya buka semuanya ya, cuma pakai baju lah pasti ya. Nah, ternyata beda-beda gitu ya. Karena kalau digital itu memang nanti tergantung ininya, powernya. Kalau misalkan baterainya udah lemah segala macam, itu akan pengaruh. Makanya biasanya ada toleransi MRE, toleransi yang diperbolehkan itu 1,2% kalau tidak salah. Jadi kalau misalkan kalau yang jarum biasa itu misalnya 90 dan disitu 92, kalau dengan 2% berarti kan 92 plus minus 1,8% kan gitu ya, kurang lebih begitu. Ya memang kalau digital begitu. Digital begitu. Jadi lebih baik pakai yang gini ya. Nah itu kan memang pakai pegas, tapi kita harus lihat juga kalau pegasnya berkarat juga ya bisa pengaruh juga. Pengaruh juga. Udah senang-senang saya 87 ternyata naik lagi. Jadi kalau saya lihat juga ternyata ini ya, jadi teman-teman kalau yang sempat pergi ke dokter, berobat, dan lain sebagainya ya, kita harapkan nanti suatu saat ya, 2030 itu produk-produknya merek dalam negeri. Jadi yang ya minimal paling sedekat adalah stetoskop yang sering kita temui kan, terus termometer, karena saya kalau beli ke salah satu apotek terkenal di Indonesia juga, mereknya luar negeri semua.
Jadi rusak satu, saya nyari lagi mereknya hampir sama, produksinya made in negara luar. Nah, semoga satu saat semuanya made in Indonesia. Gitu ya. Harapannya teman-teman nanti jangan mulai apa ya, jangan mengernyitkan dahi kembali. Apa ini teknik biomedis? Sekarang sudah terbuka. Oh, dahinya mulai buka. Ternyata teknik biomedis ini sangat dibutuhkan sekali. Bukan hanya di Indonesia, tapi nanti juga semoga kita bisa ekspor ya alat-alat yang diproduksi dalam negeri untuk dikonsumsi di luar negeri. Kita balikan keadaan. Dulu kita impor, sekarang kita harus ekspor. Termasuk SDM-nya. Ya, Jadi bukan alatnya aja Kang yang diekspor, ya. tapi SDM-nya juga harus diekspor. Ini oke, sudah masuk beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom chat. Bersiap-siap Kang Hilman, ada pertanyaan. Ini yang nanti minta materi akan kita berikan. Lalu izin bertanya, dari Cantika Abigail. Oh ini, dari mana nih? SMAK BPK Penabur. Izin bertanya Kang, atau Bapak, seberapa pentingkah biomedis ilmu kesehatan saat ini? Bagus nih pertanyaannya. Cantika, silakan dijawab Kang Hilman. Ya, biomedis atau teknik biomedis. Teknik kalau biomedis nanti di kedokterannya. Kalau teknik biomedis, nah kita lebih ke tekniknya. Tekniknya. Ya. Nah, mungkin kita sesuaikan dengan materi hari ini, teknik biomedis ya. Oke. Sebenarnya teknik itu kan kalau bicara tentang alat kesehatan maupun teknologi itu kan pada dasarnya adalah mekanisme ya, atau misalkan satu sistem untuk membantu memudahkan pekerjaan sesuatu gitu ya. Nah, jadi saya pikir kalau melihat di Indonesia ini sangat penting. Gitu. Contoh misalkan, salah satu contoh yang mudahnya aja kita lihat, tenaga kesehatan di Indonesia itu sangat terbatas, ya, tidak merata. Justru paling banyak itu hanya di Pulau Jawa paling banyak gitu. Ya, jadi tidak merata semuanya. Nah, sekarang dengan teknologi itu bisa jadi merata. Makanya tadi ada e-health segala macam. Jadi tidak perlu lagi dari manapun ya bisa konsultasi dokter gitu ya. Ya. Nah, itu salah satunya. Jadi memang tentang teknologi ini sangat penting gitu ya. Apalagi dan sekarang ya sudah mulai banyak penyakit-penyakit yang mungkin baru gitu ya. Mungkin dari saya dulu ya saya nggak ada yang namanya flu Singapura gitu. Sekarang ada orang sakit flu itu bisa sampai berbulan-bulan gitu. Kalau dulu ya sudah aja hanya berapa gitu. Nah gitu. Jadi memang teknologi ini juga sangat perlu gitu ya. Bahkan kemarin yang COVID sampai akhirnya bisa membuat vaksin dengan waktu yang cepat gitu ya. Itu pun dengan teknologi. Gitu. Jadi ke depan itu memang banyak. Jadi teknologi itu bukan sekarang ya, bukan dari sekarang. Tadi saya sebutkan teknologi itu justru dari awal sudah ada gitu. Ya, dengan perkembangannya. Kalau dulu waktu zaman Mesir tadi saya sebutkan di awal itu belum ada listrik. Elektron belum ditemukan gitu sama tuh namanya Tesla ya. Nikola Tesla. Ya, belum ditemuin tuh. Jadi ya teknologinya begitu. Pakai kayu. Tesla sini mungkin banyak lagi sih orang. Nah, gitu ya. Kalau lebih begitu kan. Iya, saya kebayang aja zaman dulu kalau misalkan mohon maaf ya, ini tadi yang kakinya diamputasi atau dipotong pakai kayu. Ini kalau jalan kan ketepak. Terus ini datang nih, udah ketahuan dari jauh. Tahu dari mana? Kakinya suaranya beda. Bisa jadi ada kayunya. Oke, ini ada Soleh dari SMA 1 Kisaran bertanya, untuk mata kuliah selama di S1 Teknik Biomedis apa aja nih? Udah mulai kepo nih. Oke. Nah, ini beberapa mata kuliah ya, yang jelas karena ini kita teknik ya, jelas nanti kita kuatkan di matematika sainsnya. Jadi ada fisika kita belajar, tapi nanti ada fisika biomedis gitu ya. Contohnya fisika biomedis kita tentang listrik aja. Tubuh kita itu ada listriknya, Pak. Tubuh kita ada listriknya. Pertanyaannya, dari mana datangnya listriknya? Dan kapan kita dicas? Listriknya nggak habis-habis. Dari mana? Ada yang tahu dari mana? Ya, jadi sebenarnya listrik tubuh kita itu ada listrik. Nah, listriknya itu makanya kenapa jantung kita bisa berdenyut itu karena ada listriknya. Nah, listriknya itu dari mana? Itu dari makanan atau minuman yang kita masukkan dalam tubuh kita yang mengandung mineral atau ion positif dan negatif. Jadi si sel itu dia bisa nerima untuk mineral-mineral yang positif dan negatif secara bergantian sehingga terjadi beda potensial. Yang akhirnya sel itu menghasilkan listrik. Ya 15 elektrovolt gitu. Itu luar biasa sistemnya kita belajar. Nah, itu kita belajar salah satunya di mata kuliahnya ada namanya anatomi dan fisiologi. Kita belajar fisiologi. Anatomi fisiologi. Dan yang menarik lagi, mungkin dari sekian banyak ya. Dan yang menarik lagi ada tentang sport engineering. Sport engineering. Mungkin teman-teman
apa tahu MU, Manchester United, Real Madrid segala macam, itu adalah industri olahraga. Mereka tuh punya perbendaharaan. Misalkan yang saya tahu itu di MU ya, di MU itu kan ada sekolah akademinya. Gitu. Jadi kalau MU mereka punya perbendaharaan, kalau Beckham ya, tendangan pisang gitu, itu seperti apa sih bentuk postur kakinya saat menendang, berapa newton kekuatannya, bagaimana postur kakinya, dan badannya seperti itu menendang, berapa jarak yang harus diambil gitu. Itu dilakukan, dan itu dilakukan perbendaharaan. Direkam pakai alat-alat sensor segala macam, kemudian disimpan. Nah, nanti kalau mau mencetak generasi yang seperti Beckham gitu ya, oh ini misalkan tendangannya ini untuk pisang begitu, itu 100 newton. Maka kaki harus dilatih, otot kakinya dilatih ya dengan persilatihan tertentu untuk mendapatkan tendangan dan kekuatan 100 newton itu seperti apa, dibuat persilatihan. Di luar negeri begitu. Nah, kita akan belajar tentang sport engineering itu seperti apa, berkaitan dengan sensor yang ada dalam tubuh kita. Dan ada robotiknya juga, robotik kesehatan ya, dan bicara tentang sinyal-sinyal juga tadi ya. Jadi banyak lah kalau gitu. Itu bisa lihat di websitenya Teknik Biomedis. Itu Teknik Biomedis. Ada. Oke. Jadi jawabannya seperti itu. Cukup banyak sekali ya. Dan ujung-ujungnya teman-teman kalau misalkan makin kepo aja, gampang. Tinggal daftar di jalur seleksi yang ada di Telkom University, termasuk UTG 1, USM 2, IGGS, dan lainnya. Pilih S1 Teknik Biomedis, nanti dibedah semuanya sama Bapak Kaprodi ini. Nah, yang menarik tadi tentang yang Manchester United ya. Jadi ternyata kan pemain-pemain di luar negeri sekarang ada yang pakai kayak kaos dalam tapi cuma setengah, ternyata itu juga berpengaruh. Ada ya itu juga. Itu tuh ini. Jadi nanti kayak di versi Luis Milla kan pakai itu ya, dan itu biasanya kalau di Eropa udah biasa pakai itu. Udah biasa. Jadi pas lari itu nanti ketahuan arah pergerakan pemain itu kemana. Itu nanti dianalisis. Jadi pemainnya dari depan sampai belakang segala macam, dievaluasi segala macam, jadi tahu. Terus daya jelajahnya pemain itu berapa, dengan stamina segala macam. Itu menarik gitu. Nah ini makanya berhubungan dengan pertanyaan dari Najwa Nabila ini nih Kang. Setelah lulus ini dari Teknik Biomedis biasanya bekerja di mana ini dan sebagai apa? Gelar yang didapat apa nih? Ya, jadi kalau untuk lulusan Teknik Biomedis ini kerja pada umumnya ya, memang nanti di industri kesehatan bisa juga, tapi sebenarnya lebih menarik ya untuk saat ini adalah entrepreneur. Karena nanti kita bisa bersaing ya, kita buat startup kesehatan ini sekarang sedang banyak berkembang gitu ya. Tapi kemarin saya diskusi ya dari kita studi banding waktu itu ke Surabaya, kemudian ke Semarang gitu ya, ke industri kesehatan. Tapi ternyata luar biasa, mereka tuh sangat butuh tenaga gitu. Jadi pada akhirnya mereka terpaksa meng-hire lulusan-lulusan yang bukan lulusan teknik medis, sehingga mereka tuh perlu ada mengeluarkan biaya gitu ya untuk mengenalkan lagi tentang alat kesehatan, which is di teknik biomedis itu sudah dipelajari gitu. Dan mereka sangat menunggu nih teknik biomedis gitu. Saya sudah datang ke 4 industri ya, dan mereka sama gitu, sangat menunggu gitu industri kesehatan. Dan nanti lulusnya jadi apa? ST, sarjana teknik. Tapi sekarang itu sudah ada badan BK ya, BK Teknik Biomedis. Jadi nanti diharapkan ada STR-nya dari Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi nanti ST ditambah nanti ada kuliah lagi kurang lebih 1 tahun, nanti jadi insinyur depannya. Nanti insinyur udah gitu nanti ada keahliannya. Insinyurnya kan insinyur itu banyak gitu ya. Nanti bidangnya teknik biomedis. Nah gitu. Wih, mantap ini. Makanya sayang sekali yang nggak bergabung hari ini ya. Ini udah dikupas tuntas semua ini sama Kaprodinya langsung ini. Sampai kemana lulusnya, bahkan sudah ada yang menunggu. Jadi nanti yang lulus ya insya Allah ya sudah ada yang siap. Dan ini kan yang menarik lagi, mungkin dari Akang udah tahu teknik biomedis ya. Teknik biomedis itu ternyata sudah banyak yang yang daftar ya. Yang daftar tuh di angkatan pertama itu 2.700. 2.700. Ya, 2.700. Yang pilihan pertama. Kalau sampai pilihan 5 itu sampai 7.000. 7.000. Tapi kita hanya menerima waktu itu 82. 82 berarti nggak sampai sampai 10%. Yang tahun kemarin ini itu 3.200. 3.200. Pilihan pertama ingin masuk ke teknik biomedis, tapi kita hanya menerima 109. 109. Ya, hanya 3 kelas saja.
Jadi ini Berarti, 1:26. iya. Berarti ini sudah mulai terbuka nih masyarakat Indonesia tentang Wah, pentingnya teknik biomedis ini. ya. Dan saya tanya ya ke prodi-prodi lain, Hmm, politeknik biomedis di kampus lain yang di negeri gitu ya, iya. di ITB, di UGM segala macam. Ya ini saya informasi di UGM itu kami buka satu kelas, tapi yang minat itu sampai 1.200 untuk diterima 40 orang. 40. Jadi Yang peminatnya banyak dan peminat banyak. Dan di teknik apa di ketika saya sampaikan di telekom seperti ini kaget gitu. Tapi memang begitu. Jadi apa namanya eh, apa satu hal yang menarik lah kalau kita bisa bergabung di sini, banyak hal yang bisa kita diskusikan, banyak apa namanya wawasan-wawasan baru ya tentang teknologi dan kesehatan. Wih, mantap, ini ngeri nih. Akhirnya teknik biomedis ini menjadi salah satu yang sangat favorit di Telkom University. Ini sebagai perbandingan, Kang Hilman ya. Kadang ini tentang pendaftar ke PTN ya. Kalau informasi tahun kemarin kan sampai ada 800.000 pendaftar di jalur SBM atau SNM, sekarang sudah berubah nama kan. Nah, ketika saya bedah, ternyata yang 800.000 ini kan terbagi menjadi beberapa puluh program studi atau beberapa puluh kampus negeri. Ya. Nah, yang ke Telkom University 140.000 pendaftar, itu hanya ke satu kampus loh. Dari 800.000 itu ya? 800.000 itu kan nasional, daftarnya ke Ya. PTN. Berarti kan Ya. dibagi, katakanlah ada 40 PTN. Tapi ke Telkom University, kampus swasta, 140.000 yang daftar. Luar biasa. Ngeri makanya. Apalagi ke teknik Ya. biomedis saya dengar sampai ribuan gitu. Nah, ini kampus swasta tapi peminatannya sudah cukup tinggi. Artinya teknik biomedis sudah menjadi barometer tersendiri nih. Ya. Semoga nanti bisa semakin banyak mahasiswanya, semakin banyak juga kelasnya, semakin banyak juga dibutuhkan di dunia industri. Itu yang penting adalah tahun 2030 tadi 30%-nya tercapai. Ya. Amin. Nah, sesuai dengan visi dan misi dari Bapak Presiden sekarang yang sudah menerbitkan Inpres tersebut. Oke, ini sudah banyak pertanyaan yang cukup disampaikan, tapi waktunya sudah semakin menyempit ini ya. Karena waktunya hanya 1,5 jam, biasanya 2,5 jam. Jadi Bapak Kaprodi atau Kang Hilman Fauzi, TSP, STM, PhD, aduh banyak ini, panjang banget ini gelarnya. Terima kasih atas waktunya hari ini. Tapi sebelum berakhir, ada closing statement yang akan disampaikan, silakan. Ya, saya ingin mengajak teman-teman semua gitu ya untuk menjadi bagian dari majunya teknologi kesehatan di Indonesia, menjadikan Indonesia lebih baik lagi, menjadi Indonesia lebih juara, ya khususnya di bidang kesehatan. Nah, salah satunya apa yang bisa kita lakukan, ya kita membekali diri, memantaskan diri, dan mengambil peran dengan keilmuan yang sesuai, khususnya di bidang teknologi kesehatan. Gitu ya. Nah, saya mengajak teman-teman untuk ikut bergabung di teknik biomedis di Telkom University. Ya, kita sama-sama di sini belajar. Ya, kita sama-sama pada akhirnya teman-teman lulus di sini, nanti kita sama-sama bareng-bareng kita memajukan Indonesia untuk dunia Indonesia lebih baik lagi ya dari teknologi kesehatan. Saya tunggu teman-teman di teknik biomedis. Oke, mantap sekali ya. Terima kasih Kang Hilman atas waktunya hari ini. Teknik biomedis ini salah satu teknik biomedis ya swasta di Pulau Jawa ya, satu-satunya ya. Jawa Barat. Di Jawa Barat swasta, ya. Satu-satunya di Jawa Barat. Ya. Dan ternyata sudah kita bedah hari ini. Semoga nanti teman-teman ketika mau daftar UTG 1, mau daftar USM 2, mau daftar IGGS, mau daftar ID Cloud Host, mau daftar jalur seleksi yang lainnya, pastikan teknik biomedis berada pada urutan yang pertama, urutan ke-1. Karena kelasnya cukup banyak sekarang dibandingkan dengan negeri yang hanya beberapa puluh saja ya, bahkan setengahnya dari Telkom University. Dan terima kasih saya ucapkan, kami sangat berterima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada Bapak Hilman Fauzi. Kumaha kita nyebut Bapak ya. Pada Kang Fauzi atas waktunya, Kang Hilman Fauzi atas waktunya hari ini. Semoga kita ketemu lagi di edisi berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, bahkan di bulan-bulan berikutnya.